Shalom Papua. Di atas batu ini, aku meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Wasior Aitu Meri Telukundama 25 Oktober 1925. Itu adalah kutipan dari nubuatan Ishak Samuel Kaine bagi tanah Papua, bagi orang Papua, dan bagi bangsa Papua. Beberapa hari lagi kita akan segera masuk dalam 100 tahun memperingati nubuatan peradaban bangsa Papua oleh Ishak Samuel Kaine. Tanggal 25 Oktober, hanya tinggal berapa hari ke depan, kita seluruh Papua, 260 suku akan merayakannya. Secara khusus dari Kingdom Ministries International, kami mengundang semua orang Papua di atas tanah Papua ataupun yang ada di luar Papua untuk mari kita merayakan 100 tahun, 1 abad peradaban orang Papua yang dibangun oleh Ishak Samuel Kaine. Tanggal 25 Oktober 2025 di Lembah Balim Wamena di Provinsi Papua Pegunungan, untuk pertama kalinya dari gunung akan memperingati event besar ini. Karena itu saya perlu sampaikan satu hal yang sangat signifikan mengapa 100 tahun ini penting untuk kita selenggarakan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Alkitab berkata, "Dan Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Ada 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada gereja, yaitu rasul, nabi, gembala, pengajar, dan penginjil. Dan hal yang menarik dari semua para rasul, hamba-hamba Tuhan, misionaris yang pernah datang di tanah Papua, Ishak Samuel Kaine, saya melihat beliau memiliki kelima hal ini secara lengkap. Ishak Samuel Kaine adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan dengan panggilan ilahi untuk Papua. Yang kedua, Ishak Samuel Kaine adalah seorang nabi karena ia bernubuat tentang bangsa ini. Dan yang ketiga, Ishak Samuel Kaine adalah seorang gembala karena dia berusaha membangun gereja. Dan yang keempat adalah Ishak Samuel Kaine adalah seorang penginjil. Ia memberitakan Injil di seluruh Papua, beberapa tempat-tempat. Dan yang kelima, Ishak Samuel Kaine juga adalah seorang guru, pengajar. Ia membangun pendidikan, meletakkan peradaban pendidikan orang Papua. Kelima jawatan ini lengkap dalam Ishak Samuel Kaine. Dan ada 2 hal yang istimewa dari beliau yang saya lihat dan saya cermati. Yang pertama adalah Ishak Samuel Kaine adalah seorang penyanyi, pemuji, penyembah, seorang yang menciptakan ratusan lagu-lagu kidung jemaat, kidung pujian yang menghidupkan iman orang Papua. Dan yang kedua, keistimewaan yang ada pada Ishak Samuel Kaine. Ishak Samuel Kaine adalah seorang yang berdoa setiap malam secara konsisten selama 25 tahun dalam pelayanannya di tanah Papua secara konsisten. Karena itu saya melihat bahwa 5 jawatan dan 2 keistimewaan relevan dengan tanggal 25 yang beliau pilih untuk mengeluarkan nubuatan bagi tanah ini. Dan itu juga relevan dengan Injil masuk di tanah Papua pada tanggal 5 bulan 2. Dan ini semua memiliki pesan profetik
dengan mujizat terbesar yang Yesus lakukan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana nasib bangsa, nasib umat yang kelaparan tidak bisa makan, bisa dikenyangkan, dipuaskan dan dihidupkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena itu Ishak Samuel Kaine datang dengan berkat ini untuk tanah Papua. Semua kelaparan, penderitaan, sesuatu yang kosong dari orang Papua, Tuhan akan kenyangkan di 100 tahun ini. Tuhan akan isi kita di 100 tahun ini. Kita tidak akan lagi ikut Tuhan dalam kelaparan, karena Ia akan memberi makan Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Direktur Kingdom Ministries International, Reference Lesebaut Tonce Entogujange, mengundang Bapak Ibu tanggal 24 Oktober di Wamena kita akan ibadah pra-event. Ibadah pra-event sekaligus membuka doa puasa 40 hari yang sudah berlangsung. Ribuan umat Tuhan akan berkumpul, kita akan berbuka puasa dan sekaligus menyiapkan umat-umat Tuhan untuk masuk dalam event besar. Karena itu tanggal 25 Oktober hari Sabtu adalah puncak kegirangan Papua. 100 tahun, 100 tahun, 1 abad bagi tanah ini. Ada janji yang besar. Saya mau sampaikan kepada gereja-gereja Tuhan, siapkan dirimu. Gereja-gereja di atas tanah Papua, mau denominasi apapun, bahwa Ishak Samuel Kaine bukan milik satu denominasi. Karena roh dan panggilannya untuk tanah ini adalah untuk orang Papua. Karena itu, di momen 100 tahun ini saya percaya sorga akan membuka satu lembaran baru bagi Papua. Gereja-gereja akan melihat kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang mati dalam kekristenan di Papua akan kembali dihidupkan oleh Tuhan. Kematian generasi pemuda, kematian pendidikan, kematian peradaban akan Tuhan hidupkan kembali di momen ini. Karena itu, ini adalah momen emas, momen gerbang emas untuk Papua masuk dan melihat apa yang akan Tuhan bikin di atas tanah ini. Bapak Ibu, banyak hal, banyak misteri, banyak rahasia yang akan Tuhan mulai bukakan satu-satu. Karena itu, orang Papua siapkan diri. Inilah waktu terbaik bagi kita. Alkitab berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan melepaskan kamu. Kebenaran itu akan menarik kamu dari sesuatu yang mengikat kamu kepada kelepasan. Kebenaran itu akan memindahkan kamu dari satu penderitaan kepada kelegaan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari semua penderitaan kepada satu kemerdekaan hidup, kehidupan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Akhir dari ini saya mau sampaikan bahwa Papua 260 suku, gunung, pesisir, lembah, pedalaman, pulau, dimanapun engkau berada, kuduskanlah 25 Oktober bagi Tuhan untuk dirimu dan untuk tanah kita yang tercinta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Papua. Shalom.